Teman-teman, kita masuk bentuk kuadrat sempurna lagi ya. Tadi kok keputus ya. Sampai nomor 2 aja ya. Berarti kita masuk ke nomor 3 ya teman-teman ya. Nomor 3. Dengan cara yang supaya cepat paham aja ya. Agak panjang dikit ya, sebenarnya enggak ada bedanya sih. Nah, ini cara yang paling saya suka. Cepat paham. Ini cara yang langsung gitu. Nah, untuk pertama-tama kita pakai cara satu dulu ya, supaya paham dulu ya. Ya teman-teman ya. Ini tadi nomor 1, ini nomor 2-nya. Kenapa keputusnya nggak ada pencet loh. Nah, jadi untuknya siapa tahu baru lihat, baru nonton videonya ini. Nah, saya ulang lagi ya, bentuk kuadrat sempurna itu adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya teman-teman. Persamaan kuadrat. Jadi kalau bukan persamaan kuadrat, ngapain ditentukan kuadrat sempurnanya gitu kan? Dari mana kuadratnya gitu ya? Dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi bentuk sempurna. Melengkapkan bentuk kuadratnya gitu kan. Nah, kalau sudah lengkap dan sempurna, maka bentuk persamaan itu akan menghasilkan bilangan yang rasional gitu ya. Paham ya? Oke, nomor 3-nya. X kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, pakai cara yang mudah paham ya. Nah, bukan pakai cara biasa. Nah, kalau teman-teman lihat nanti kalau di YouTube ya itu kan, biasanya kuadrat sempurna itu ini langsung per 2 gitu kan. Atau x kuadrat. Nah, ini dia gini. Nah, ini dia caranya. X kuadrat plus 6x baru plus 6 per 2 kuadrat baru ruas kanannya juga seperti itu gitu. Saya lebih suka cara ini. Ini memang lebih cepat, tapi ini lebih paham menurut saya ya. Jadi kita pakai cara satu aja ya. Oke, nomor 3-nya. Nah, cara satunya. Jadi ingat ya, untuk menentukan kuadrat sempurna, suku keduanya itu dikali setengah. Atau cara biasanya per 2 ya, sama aja kan. Nah, gini. 5 dikali setengah. Nah, ini kan sama dengan 5 per 2 langsung kan. Sama kan. Ya, ini juga hasilnya 5 per 2 gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, suku keduanya ini. Nah, suku keduanya apa? Minus 2 dikali berapa tadi saya bilang? Setengah. Nah, memang itu untuk menentukan kuadrat sempurna rumusnya. Nah, ini berapa ini? Minus 2 per 2 sama dengan berapa? Minus 1. Oke, ini minus 1 kan. Nah, taruh sini minus 1. Minus 1. Nah, jangan lupa X-nya gitu. Ini X-nya kan ada kan? Oke, ini baru taruh kuadrat di sini. Di sini taruh kuadrat enggak perlu di sini karena dia udah pakai kuadrat gitu kan. Nah, kita kali ini kali perkalian aljabar ya teman-teman. Kalau ada yang belum paham, nah diperhatikan aja ya. Saya udah ada sih short saya itu beberapa perkalian aljabar. Nah, x kuadrat sama dengan x kuadrat. 2 kali x sama dengan 2x dikali minus 1 sama dengan minus 2x. Minus 1 kuadrat sama dengan plus 1. Nah. Ini sebenarnya bukan minus 8. Jadi x kuadrat dikurang 2x plus 1 sebenarnya gitu. Itulah dia bentuk kuadrat sempurna gitu. Sebenarnya ditambah 1 gitu. Nah, ini udah selesai belum? Karena kan ruas kanan belum selesai gitu ya. Oke. Nah, ini kita turunin dulu nih. X kuadrat minus 2x plus 1 sama dengan berapa nih? Ini kan tadi salah nih kan. Ini minus 8-nya salah. Jadi kita pindah ke ruas kanan. Ini minus kan? Jadi pindah ke ruas kanan jadi 8. Jadi positif dia. Oke. Di ruas kiri dia kan tambah 1. Berarti ruas kanan juga tambah 1. Nah, gitu. Sampai sini paham ya? Nah, x kuadrat dikurang 2x plus 1 ini kan sama dengan ini ya. X dikurang 1 kuadrat. Nah, kalau tahu mau dibalikin ngapain enggak ininya aja langsung Kak. Nah, ini supaya paham, supaya tahu ini kenapa dia belum sempurna gitu. Nah, setelah kita kalikan kita tahu kenapa dia belum sempurna. Sebenarnya dia harusnya plus 1 bukan minus 8 gitu ya. Supaya paham. Oke, sama dengan 8 tambah 1 berapa teman-teman? 9. Nah, oke. Ini dia bentuk kuadrat sempurnanya. Akar-akarnya mana Kak? Enggak. Instruksi untuk video ini adalah bentuk kuadrat sempurna, menentukan kuadrat sempurna ya. Menentukan kuadrat sempurna, bukan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara menentukan kuadrat sempurnanya, bukan.
akar-akarnya nanti. Setelah video ini kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara atau dengan 2 cara juga boleh. Cara yang pertama itu kan tahu ya teman-temannya, cara pemfaktoran, cara kedua rumus ABC, cara 3 menentukan kuadrat sempurna dengan kuadrat sempurna gitu. Jadi kalau untuk menentukan kuadrat sempurnanya aja ya, saya ulang-ulang ya, aja. Ini dia. Jadi ada soal di ujian saya lihat, tentukan kuadrat sempurnanya dan dia itu loh pilihan berganda loh. Kalau tadi isian masih enak nih. Udah begini baru dia taruh X1 sama dengan 9 gitu kan. Berarti 9 plus 1 gitu kan. Itu menentukan akar-akarnya. Tapi ini pilihan berganda. Pilihan berganda berarti kan pilihannya udah mentok ya, udah pas-pasan gitu. Salah dia jadinya, padahal bener cara pengerjaannya. Kenapa? Karena disuruh menentukan kuadrat sempurna, bukan menentukan akar-akarnya gitu ya. Paham ya teman-teman? Makanya kalau soal itu kita bukan cuman harus pinter paham semua mengerjakannya, tapi juga paham penalaran ya. Penalaran itu juga penting gitu ya. Jadi ini dia nomor 3. Paham ya teman-teman ya? Ya kalau nggak paham kita kerjakan nomor 4. Kenapa? Ya sama aja. Kak nggak ada yang ada koefisiennya Kak biar paham. Nah ada. Nah kami sih kalau buat soal nggak pernah cuman begini ya, harus lengkap ya. Nah nomor 4-nya X kuadrat kurang 7X kurang 18. Nomor 4 X kuadrat dikurang 7X dikurang 18. Nah sama ya, tandanya sama-sama tanda minus. Tadi nomor 1 dengan 2 minus plus dengan plus ya. Oke, kita kerjakan. Nah mana suku kedua? Yang 7 minus 7 berarti minus 7 dikali setengah sama dengan minus 7 per 2 ya. Kalau bisa dibagikan. Ini kan nggak bisa. Jadi ya tetap aja minus 7 per 2. Oke. Nah, taruh di sini minus 7 per 2. Kan? Di sampingnya jangan lupa X. Nah, X dikurang 7 per 2. Nah, taruh kuadrat. Menentukan kuadrat sempurna. Jangan lupa kuadratnya. Oke, sama dengan. Kita kaliin ya teman-teman ya. X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah 2 dikali X sama dengan 2X dikali minus 7 sama dengan minus 14X. Nah jangan lupa per 2 nya. Ini kan ada per 2 ya teman-teman ya. Per 2. Nah oke. Nah minus 7 kuadrat sama dengan plus 49. 2 kuadrat sama dengan 4. Nah gitu dia teman-teman. Nah ini kan bisa diituin ya, disederhanain ya. Jadi X kuadrat minus 7 ya. 14 bagi 2 sama dengan 7 ya, minus 7X. Plus ini nggak bisa disederhanain ya teman-teman. Berarti tetap aja 49 per 4. Nah ini sama kan? Sama nggak sih? Sama. X kuadrat minus 7X minus 7X. Di sini minus 18, di sini plus 49 per 4. Nah berarti harusnya ini yang benar, bukan minus 18 ini gitu. Jadi harusnya dia plus 49 per 4 gitu ya. Nah karena dia salah, kita pindah ke ruas kanan. Jadi ini tandanya minus jadi plus ya, 18. Nah di sini dia kan tambah 49 per 4 kan, yang seharusnya. Berarti di sini juga begitu, tambah 49 per 4 gitu ya. Udah ya, paham ya teman-teman ya. Nah ini bentuk ini kan sama dengan ini ya, X dikurang 7 per 2. Jangan lupa kuadratnya, namanya juga bentuk kuadrat sempurna. Nah sekarang ini kita kerjakan. 18 dikali 4 dikali 18. Nah gitu, hasilnya berapa? 72 tambah 49, 72 ya. Jadi 72
plus 49. Pernya tetap gak? Pernya tetap dong. Oke ya. Ini berapa nih? 72 tambah 49. Sama dengan berapa? 121 ya teman-teman ya. 2 tambah 9 11. Ya kan? 1 berarti 8 tambah 4 12 ya. Per 4 masih tetap dong. Nah, ininya masih tetap aja. Per 2. Kuadrat jangan lupa. Nah, ini dia bentuk kuadrat sempurnanya. Kayak gitu. Enggak apa-apa Kak, sama dengan pecahan enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa. Enggak masalah dia. Nah, ini dia bentuk kuadrat sempurnanya teman-teman. Semudah ini ya, teman-teman. Teman-teman, Kak, cara 2-nya gimana sih, penasaran loh Kak. Nah, kita buat nanti nomor 5 cara 2 ya. Atau mau ini kita buat cara 2-nya. Dia lebih simpel sih sebenarnya. Teman-teman ya. Kita coba cara 2 di samping ya. Sampingnya ini kita garis aja. Kali aja ada yang penasaran ya. Ini lebih panjang tapi lebih paham ya. Nah, yuk kita buat cara kedua. Cara biasanya nih, kalau teman-teman lihat di YouTube atau gurunya pasti menjelaskannya begini dia. Cara 2 ini gitu. Ini 0 tadi ya. Nah, cara keduanya ini gini langsung, dia x kuadrat dikurang 7x. Dia dikurang, ini kan minus ya. Kan suku kedua, kurang 7 per 2. Nah, kan dikali setengah kan sama dengan ini kan kali setengah. Kan sama aja dengan 7 per 2, ini minus 7 per 2. Gitu ya. Nah, ini dalam kurung. Kenapa? Karena kuadrat. Kan bentuk kuadrat sempurna. Gitu. Nah, ini langsung, ini minus 18 pindah ke ruas kanan jadi 18. Dia minus 7 kan? Dikurang 7 per 2 kuadrat, sama. Di sini juga begitu. 7 per 2 kuadrat gitu. Ya. Sama dia. Oke. Nah, dari sini ininya aja diambil x-nya. X. Jadi x-nya aja diambil. X. Nah, x-nya aja kuadratnya nanti. Ini minus kan? Minus 7 per 2. 7 per 2. Nah, kuadrat. Nah, kuadratnya jangan pernah lupa. Kenapa? Karena bentuk kuadrat sempurna. Tapi nggak di dalam. Ingat ya, bukan di dalam kuadratnya, di luar gitu ya. Nah, ini langsung nih. Nggak bisa langsung ya. 18. Ini minus. Nah, 7 kuadrat sama dengan 7 kuadrat sama dengan 49. Per 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, gini dia. Gini kok minus ya? Minus 7 kuadrat ini jadi plus ya. Jadi plus ya teman-teman, sorry ya. Jadi plus dong, gitu kan. Oke. Ya jadi plus dia. Cus. Ini kan sebenarnya ya sama aja lah kurungnya. Minus 7 kuadrat kan sama dengan 49 ya. Ya kan teman-teman? Oke, ini harusnya kurungnya nggak gini kali ya. Hah? Iyalah, karena dia minusnya kan minus 7 kuadrat gitu. Minus 7 per 2 kuadrat gitu ya. Minusnya kurungnya di sini ya. Oke. Ini juga begitu ya. Minus 7 dikurang 7 per 2 kuadrat gitu ya. Ini kurungnya ya. Lihat yang tinta biru ya. Udah. Nah, ini sekarang ini turun tetap. Ini tetap aja karena bentuk kuadrat sempurnanya ya ini gitu dia. Ini dia ya teman-teman ya. Nah, sama dengannya aja. Nah, sama dengan nih 4 kali 18 sama dengan berapa? 72. 72 tambah 49 sama dengan, taruh dulu aja sini ya. Siapa tahu ada yang mau screenshot ya. Tambah 49. Pernya tetap ya teman-teman, per 4. Nah, ini 72 tambah 49 sama ya, 121 per 4. X dikurang 7 per 2 kuadratnya. Ini ya, ini dia bentuk kuadrat sempurnanya. Kok saya nulis dari tadi nggak kelihatan ya. Nah, sama kan teman-teman? 4 dikali 18 sama dengan 72. Tambah 49 per 4 sama dengan 121 per 4. Ini tetap turun aja. Karena udah ini dia bentuk kuadrat sempurnanya. Cuma sama dengannya aja kita mau kerjakan gitu ya. Sama nggak teman-teman? Sama. Sama, cepetan mana? Cepetan ini. Cepetan ini. Tapi kalau perkaliannya itu, tapi dia jadi 2 kali kerja. Di sini juga minus 7 per 2 kuadrat. Di sini juga minus 7 per 2 kuadrat gitu. Ya kan? Bolak-balik. Kalau saya lebih suka yang ini, agak panjang dikit tapi cepet dia. Paham lagi. Paham semuanya. Jadi kan paham ya teman-teman. Kalau dari sini kan kita
Ini harusnya bukan minus 18 tapi minus 7/2. Apa di sini juga minus 7/2 gitu kan? Iya memang minus 7/2, tapi kalau udah seperti ini kita lebih paham. Harusnya dia tambah 49/4. Bukan minus 18 gitu. Gitu ya teman-teman ya. Karena hasilnya minus 7/2 kuadrat ya sama dengan 49/4 sih gitu ya. Tapi terserah teman-teman sih, lebih senang yang mana? Cara ini atau cara ini? Ya kita cepet yuk. Soalnya masih nomor 4, saya ada 10 soal nih. Mana nomor 5? Nomor 5. 2x kuadrat dikurang 3x plus berapa ini? Plus 5. Nah, plus 5 ya. Oke. Kita buat pakai cara yang saya suka aja ya. Oh, nah ini teman-teman. Ini beda ya, dari tadi kan dia X ya, nggak ada koefisien. Nah ini kita masuk ke koefisien ya. Koefisien ya teman-teman ya. Yang ada koefisiennya ya. Oke. Koefisiennya, yang ada koefisiennya. Oke, kalau ada koefisien, nah ini diingat ya teman-teman. Kita bagi dulu, ini sama dengan 0. Nah ini kita bagi dua ya. Duanya dari mana kak? Dari sini, koefisien pertama ya. Kita bagi dulu. Nah bagi 2x kuadrat bagi 2 sama dengan x kuadrat. Ini ya minus 3/2x, iya kan? Minus 3/2x. Kemarin ada yang komen ya, tulisannya agak kecil, maaf ya teman-teman ya. Plus 5/2. Nah ini kan nggak bisa dibagi, kecuali tadi bisa dibagi ya, baru sama dengan 0 gitu. Nah kalau sudah begini gimana ngerjainnya? Sama, gampang aja. Nah berarti suku kedua mana? Minus 3/2. Di sini minus 3/2 dikali setengah. Nah ingat suku kedua dikali setengah, berarti dia minus 3/4. Nah ini minus 3/4 kan? Nah, jangan lupa buat sini. X minus 3/4 kuadratnya tidak boleh lupa. Gitu ya. Teman-teman ya. Nah, yuk kita kalikan yuk. X kuadrat, X kuadrat. Nah, 2 kali X sama dengan 2X. Dikali minus 3 sama dengan minus 6X. Jangan lupa pernya. Per 4. 4-nya nggak dikuadrat enggak kak? Enggak, yang tahap keduanya dikali. Gitu ya. Baru yang ketiganya minus 3 kuadrat sama dengan plus 9. Minus 4 kuadrat sama dengan per 16. Nah ini harusnya dia bukan ditambah 5/2 ya, tapi dia ditambah 9/16 gitu ya. Paham ya teman-teman? Paham lah ya. Oke. Aduh. Ya, udah seperti ini. Nah kita pindah aja, atau kalau nggak mau langsung dipindah ini aja boleh misalnya begini ya, X dikurang 3/4 kuadrat. Nah ruas kanannya ini kan tadi bukan harusnya bukan 5/2 ya, bukan plus 5/2 ya, tapi kita jadi karena dia bukan itu, harusnya kita pindah ke kanan. Gimana sih bahasanya? Bukan 5/2 tapi 9/16. Nah karena dia salah, kita pindah ke ruas kanan, gitu aja bahasanya ya. Pindah ke ruas kanan tandanya berubah, 5/2. Di sini dia ditambah 9/16, di sini kanan juga tambah 9/16 gitu ya. Paham ya teman-teman? Nah dari sini, nah kita kerjakan dulu yang ini. Penyebut udah dapat ya 16, KPK-nya udah bisa dapat 16 kan? 16. Untuk dapat 16 ini 2 kali berapa? 8. Ini kali 8. Berarti sini juga kali 8. 5 kali 8 berapa teman-teman? 40. 40 tambah 9 kan? Karena ini kan udah 16. Kita ngambilnya dari sini, berarti ini kali 1 doang. Gitu ya. Berapa nih teman-teman? 40 tambah 9 sama dengan 49/16. Gitu. Aduh. Ini minus ya, ini minus, sorry teman-teman, ini minus, kak saya lupa ini kalau ini minus. Aduh, berarti minus 40 tambah 9 berapa? Minus 36. Minus 36/16 yang benar ya.
minus 36 per 16. Nah ini X kurang 3 per 4 kuadrat. Nah ini dia bentuk kuadrat sempurnanya teman-teman. Udah ketemu ya. Ini dia bentuk kuadrat sempurna. Kita bukan mencari akar, tapi mencari bentuk kuadrat sempurnanya. Ya ini dia. Inilah dia bentuk kuadrat sempurna gitu. Ya. Ini tadi saya lupa, ini ternyata minus ya. Nah, udah paham ya teman-teman. Kak, kalau yang ini pakai cara 2 bisa nggak? Bisa sih. Nanti nomor 6 kita pakai cara 2-nya ya. Cara 1 dulu ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 6. Kita masuk koefisien lah ini. Nomor 5, 6 sampai 10 kita masuk koefisien. Nomor 6 dia pakai koefisien juga ya. 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3 ya. Nomor 6. 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Gitu ya. Suku kedua. Itu kan kuadrat sempurna. Ingat yang dari tadi. Suku kedua dikali setengah. Kok jadi gini ya bentuknya. Oke. 5x ini dikali setengah. Tandanya positif ya. Berarti 5 aja. 5 dikali setengah. Berapa tuh? 5 per 2. Nah, kalau nggak bisa dibagiin nggak usah. Gitu, nggak usah dipaksa. Jangan jadi desimal ya. Tetap pecahan dia gitu ya. Oke, nah ini tandanya apa? Positif kan? Bukan negatif. Berarti turun ini. X salah no kan? Nah, sayanya aja salah. Nah, kalau ada koefisiennya, nah kita buat ulang ya nomor 6 di sini ya. Nah, gitu. Plus 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau ada koefisien berarti dia dibagi dulu. Dibagi berapa? 2. Ini kan koefisiennya 2. Bagi 2. Nah, gitu. Dapatnya berapa? X kuadrat plus 5 per 2x dikurang 3 per 2. Kenapa nggak bisa dibagi? Jadi tetap gini ya. Nah ini dia bentuknya teman-teman. Nah kita mau cari kuadrat sempurnanya. Suku kedua dikali setengah. Berarti dia 5 per 2 dikali setengah. Gini ya. Nah tuh sama dengan berapa? 5 per 4. 5 per 4. Nah, 5 per 4 tandanya apa? Positif. Berarti 5 per 4. Positif kan? Positif. Jangan lupa X-nya. Nah, X-nya nggak lupa. Jangan lupa. Oke. Nah, kita taruh kuadrat. Nah, ini kita kaliin dulu. Kak, cara pertama tetap ya? Iya, biar paham. Pakai cara ini. Soalnya saya pahamnya pakai cara ini gitu. Maksudnya dulu waktu pertama belajar waktu sekolah saya gurunya pakai cara yang kedua ya, cara yang langsung. Tadi mana sih? Ada nggak kelihatan gitu ya? Ini ya kali di sini ya. Nah ini ya pakai cara begini. Tapi saya waktu saya mikir lebih suka begini gitu. Memang kan dia dikali setengah rumusnya gitu ya. Oke, yuk kita kaliin dulu sekalian supaya fasih perkalian bentuk aljabar seperti ini ya. X kuadrat. Nah 2 dikali X 2X dikali 5 plus 10X. Jangan lupa pernya per 4. 5 kuadrat sama dengan 25 per 4 kuadrat sama dengan 16. Nah ini dia. Seharusnya bukan dikurang 3 per 2 tapi ditambah 25 per 16 gitu. Ini bisa dikecilin nggak sih? Ini disederhanain besar banget. Bisa ya. Karena 10 per 4 sama bagi 2 jadi berapa tuh? Nah, sama bagi 2 jadi berapa? 5 per 2 ya. Berarti X kuadrat plus 5 per 2X. Ya kan? Plus ini nggak bisa ya. Jadi tetap aja 25 per 16. Nah, sama kan? X kuadrat. Nah, saya turunin sedikit ya. 5 per 2X, 5 per 2X gitu. Seharusnya bukan ini, bukan minus 3 per 2 tapi plus 25 per 16. Nah karena dia salah kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, sama dengan pindah ruas kanan jadi bentuknya berubah ya, jadi 3 per 2. Di sini dia ditambah 25 per 16 berarti di kanan juga ditambah 25 per 16 gitu ya. Nah ini
Ini kan sama dengan ini ya, X plus 5 tadi. Ini kan sama ya. Nah, kita buat. Karena inilah dia bentuk kuadrat sempurnanya gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke, sama dengan. Ini bisa kita buat 16 ya. Ya dong. KPK-nya bisa 16 kan? Berarti ini dia dikali 8 ya. Berarti atasnya juga kali 8. 3 kali 8 sama dengan berapa? 24. Ya kan? Ya nggak sih teman-teman? Iya dong ya. Kok mikir sih sayanya? Ah, ini tetap kali 1 ya. 24 tambah 25 ya. Bentar ya, bentar. Oke. Nah, 24 tambah 25 berapa? Enggak ada tanda minus ya, semuanya plus ya. Kak 24-nya dari mana gini dia? KPK-nya kan 16 bisa ya teman-teman. Kecuali tadi nggak bisa di sini, jadi langsung kita kaliin gitu kan. Tapi karena ini bisa 16. Nah, ini kan 2 kali berapa supaya 16? Kali 8. Berarti atasnya juga kali 8. 3 kali 8 24 gitu. Ini kan 16. Diambil dari penyebutnya dia, berarti dia tetap aja 25 gitu ya. Jadi 24 tambah 25 berapa teman-teman? 49 per 16. Ini tetap ya X plus 5 per 4 kuadrat. Nah, ini dia bentuk kuadrat sempurnanya ya teman-teman. Udah ketemu. Akarnya nanti. Siapa tahu yang ada yang baru nonton, akarnya nanti. Tuh ya. Akarnya nanti. Oke, sekarang kita masuk nomor 7. Kita main cepet ya. Minta pakai soal yang seperti biasa ya. Soal seperti biasa maksudnya. Oh. Saya sambil baca WA saya nih, ada yang bilang minta cara yang biasa, nggak pakai cara gini. Oke, nomor 7 kita buat cara biasa juga nggak masalah. Kok pada senang cara biasa? Karena pendek kali ya, nggak panjang sebenarnya. Ya terserah sih. Nomor 7. Nomor 7, 3x kuadrat. 3x kuadrat plus 4x dikurang 4. Jadi teman-teman ya, kalau ada koefisien gini nggak usah bingung ya. Caranya sama. Cuma kalau dia ada koefisiennya, nah kita bagiin dulu. Bagi berapa? Koefisien pertamanya berapa? 3. Nah, bagi 3 dulu gitu. Gitu aja, nggak ada bedanya gitu ya. Nah, kalau udah begini jadi hasilnya berapa tuh? Ya ini x kuadrat dong. Plus 4 per 3x dikurang 4 per 3 gitu sama dengan 0. Kan ini nggak bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi nggak usah dipaksa, tetap aja buat bentuknya pecahan, jangan jadi desimal gitu ya. Jadi 1 koma gitu ya, jangan ya, atau pecahan campuran nggak usah gitu. Jadi misalnya ini kan 4/3 jadi 1/3 gitu, jangan ya, tetap aja pecahan biasa nih teman-teman ya. Oke, dari sini minta cara kedua ya. Cara kedua boleh lah. Kalau minta cara kedua. Nih, ya. Ini sudah dapat, berarti dia x kuadrat. X kuadrat tambah 4 per 3x. Nah, jadinya ditambah dia ya. Ini kan ditambah. Ini kan plus ya. Kan yang itu kan yang dikalikan setengah, itu kan suku kedua, berarti dia plus. Plus 4/3. Bukan 4/3 lagi ya. Dia kan 4/3 dikali setengah gini dia. 4/3 dikali setengah sama dengan 4/6. 4/6 kan teman-teman. Berarti dia 4/6 kuadrat. Nah, gitu dia. Ini cara keduanya, yang cara biasanya orang ya. Nah, ini kan dia salah ya, bukan minus 4/3. Jadi dipindah ke ruas kanan. Nah, pindah ke ruas kanan bentuknya jadi plus ya. 4/3. Ini tambah 4/6 kuadrat kan. Jadi sini juga gitu. 4/6 kuadrat. Itu jadi ruas kiri dengan kanan sama. Ini tambah 4/6 kuadrat, di kanan juga begitu gitu. Ini cara yang biasanya yang diajarkan itu begini gitu ya. Oke ya. Nah, ini kan udah dapat ya tambahnya. Udah dapat, maksudnya suku keduanya udah diproses gitu. Ini hasil prosesannya. Jadi 4/6. Dia 4/3. Beda dengan yang nggak ada koefisiennya tadi. Dia langsung bisa 4/2 gitu kan. Nah, kalau dia udah bentuknya pecahan,
dikali setengah. Jadi dia bawahnya ini kali 2 gitu. Jadi 4, 3 kali 2 gitu. Karena 4/3 kali setengah kan sama dengan 4/3 kali 2 gitu kan. Ya kan? Paham ya teman-teman, sampai sini paham ya? Makanya saya bilang tadi mendingan cara satu, cara yang saya ajarkan. Oke. Nah, dari sini ini X-nya aja diambil. X. Nah, ini tandanya apa? Plus. 4/6. 4/6. Ini kuadrat kan? Kita tutup dulu baru taruh kuadratnya gitu. Ya? Paham ya? Nah, sama dengan 4/3. Nah, 4 kuadrat sama dengan berapa? 16. 6 kuadrat sama dengan berapa? 36. Ya. 36. Oke. Nah, dari sini. Ini sebenarnya dikecilin bisa ya jadi 2/3 ya. Iya enggak sih? Tapi ya sudahlah. 4/6 kuadrat. Nah, ini kita kerjakan dulu. Ini bisa nggak KPK-nya 36? Bisa ya. 36 bisa ya KPK-nya 36? Bisa dong. 36 bagi 3 sama dengan 12 ya. Berarti ini kali 12. Ininya juga kali 12. 4 kali 12 berapa? 4 kali 2 adalah 8. 48 per lagi tambah 16. Dia kan nggak perlu dia apa-apain kali 1 karena ngambilnya dari penyebutnya gitu KPK-nya kan. 48 tambah 16 berapa tuh? Aduh. Kok jadi aduh, gawat banget nih. 48 tambah 16 saya nggak ngerti. 8 tambah 4. Aduh, 64/36. Aduh, gimana sih? X plus 4/6 kuadrat. Nah, ini bentuk sempurnanya ya teman-teman ya. Oh. Nah, ini bentuk sempurnanya ya. Dikecilin ini bisa nggak sih? Jadi berapa tuh? Sama-sama bagi 4 nih jadi 16. Ini jadi 9 gini. Makanya ini harusnya dikecilin ya. Kalau nggak dikecilin salah nggak Kak? Nggak salah juga. Nggak salah juga. Jadi ini dia bentuk sempurnanya. Yang ini juga bisa, yang ini dengan ini juga bisa. Atau ini supaya dikecilin gini dia, X plus 2/3 kuadrat. Nah, kalau ini dia begini dikecilin dari 4/6 ya. Dari X plus 4/6 kuadrat, kalau dikecilin jadi disederhanain jadi gini, hasilnya jadi ini ya. Jadi 16/9 gitu ya. Nah, tapi kalau nggak dikecilin tetap X plus 4/6 kuadrat, jadi hasilnya ini 64/36 gitu ya. Nah, kalau dikecilin hasilnya ini, kalau nggak dikecilin ini gitu ya. Nah, nomor berapa tuh? Dan nomor 7 kita ya ternyata. Nah, nomor 8. Nomor 8 kembali lagi pakai cara yang saya itu ya, ajarin ya. Kenapa? Supaya paham. Paham bener. Nomor 8 apa sih? 3x kuadrat plus 8x plus apa ini? 4. Saya yang bikin soal, saya pula yang lupa. Plus 4 ya, oke. Nah, ini nomor 8-nya ya teman-teman. Nah, yuk kita kerjakan yuk. Nah, dia ada koefisien di depan, berarti harus kita bagi 3 dulu ya. Bagi dengan koefisien pertamanya ya. Dibagi 3. Nah, hasilnya x kuadrat plus 8/3. Kalau nggak bisa dibagi, jangan dibagi ya. Tetap aja dibuat bentuk pecahan biasa ya. Jangan dibagi, jangan jadi pecahan campuran atau jadi desimal ya. Nah, ini per 3, sorry. Ini per 3. Nah, dari sini cara biasa ya. Nah, ini berarti dia 8/3 dikali setengah. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa ini, teman-teman? Sama dengan 8/6. 8/6. Positif ya, berarti di sini tambah x kuadrat. Nah, ini bisa dikecilin nggak sih? Bisa ya, jadi bagi 2, 4/3 ya. Ya teman-teman, nggak usah dikecilin. Nggak usah dikecilin juga nggak masalah ya. Karena dia 8 di sini, 8. Oke. Oke, sekarang ini kan dia salah gitu ya. Salahnya tahu dari mana? Ini di sini harusnya ini gitu. 8/3. Kok 8? Kita kaliin dulu deh. Kita kaliin x kuadrat sama dengan x kuadrat.
2 kali X 2 kali 8 sama dengan plus 16. 16 per berapa tuh? 16 per 6. Ya kan? X. Ini kan 2 kali X 2X kali 8 16 per 6. 8 kuadrat sama dengan berapa teman-teman? 64 per 36 ya. Ya bener ya. Ya oke. Nah ini besar banget ya, 64 bagi 64 ini. Kita bagiin 6 bisa nggak ya? Bisa aja sih ya. Jadi kalau bentuk penyederhanaan bisa nggak? Bisa ya, bisa. Ini nggak saya sederhanakan karena soalnya juga udah 8X, ini 8 gitu. Oke. Nah seharusnya dia ini yang kita sederhanain, jangan yang ini ya. Nah harusnya, nah kalau tadi dia ada 4 ini 16 juga aja. 4 2 kali 2X kali gitu harusnya. Ini tadi harusnya dikecilin aja ya. Nah kita buat aja nanti. Ini dikecilin ya. Ini kan 16 sama-sama bagi 2 ya. Jadi dia kita kecilin yuk. X kuadrat plus bagi berapa tadi saya bilang? Bagi 2. Bagi 2 aja supaya dia dapat 8X ya. Bagi 2 dia jadi 8 per 3X. Nah udah sama kan? Nah udah sama kan? 8 per 3X. Ini 8 per 3X. Nah udah sama dia. Nah plus ini kecilin bisa bagi 4 kali ya. Iya bagi 4 jadi 16 per 9. Nah harusnya dia bukan plus 4 per 3 tapi plus 16 per 9. Bukan ditambah 4 per 3 tapi harusnya tambah 16 per 9 gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke sama dengan. Nah karena dia bukan tambah 4 per 3 pindah ke kanan. Jadi bentuknya minus. Pindah ke ruas kanan tandanya jadi berubah kan. Nah ini di sini dia tambah 16 per 9. Di sini juga tambah 16 per 9 gitu. Gitu dia teman-teman. Nah yang ini tadi harusnya dikecilin aja ya. Kalau dikecilin dia pasti hasilnya begini. Yuk kita coba yuk. Ini kan jadi dia 8 per 6. Bagi 2 sama dengan 4 per 3. Harusnya ini coba kita buat 4 per 3. Jadi X plus 4 per 3 kuadrat. Nah 2 kali X kuadrat sama dengan ya X kuadrat gitu kan. 2 kali X 2X tambah 2X kali 8 kali 4 sama dengan 8 per 3A. Jadi gini dia. Harusnya tadi yang dikecilin gitu ya. Ya teman-teman ya. Nah kalau dapat bisa disederhanain gitu. Nah ini kita kerjakan yuk. Bentuknya ini itu kan sama dengan ini ya. Ini aja kita buat ya. Sama dengan X plus 4 per 3 kuadrat ya. Nah ya inilah dia bentuk kuadrat sempurna. Ini dia. Nah, sama dengan nih kita KPK-nya bisa 9 nggak? Bisa. Nah buat 9. Nah 3 kali 3 ini kali 3 kan 9 kan, ini kali 3 berarti dia minus 12 plus 16. 16 nya nggak perlu dia papain karena penyebutnya ngambil dari penyebut dia gitu. Sama dengan berapa tuh? Tinggal 4 ya. Minus 12 tambah 16 kan 4 ya. 4 per 9. Nah X 4 per 3 kuadrat. Nah ini dia bentuk kuadrat sempurnanya teman-teman ya. Inilah dia gitu. Jadi awal-awal belajar bentuk kuadrat sempurna itu memang agak membingungkan kalau pakai cara yang biasa diajarkan itu ya. Nah kayak gini. Nah ini kan jadinya ini kan udah dibagi ya. Tahap pertama dibagi, kalau ada koefisien pertama tetap dibagi ya, dibagi. Nah kalau udah bentuknya seperti ini dia jadi X kuadrat ditambah 8 per 3X. Nah ditambah 8 per berapa? 3 kali 2 6. Nah gitu dia. Nah gitu. Ini pindah ke ruas kanan. Ini pindah ke ruas kanan. Jadi minus 4 per 3 plus 8 per 6 kuadrat gitu. Jadi dia kan kurang paham gitu. Nah kenapa gitu? Kan double. Jadi double dia. Ini udah 8 per 3X. Di sini dia plus 8 per 6 lagi gitu. Banyak anak-anak yang bingung ya gini. Makanya bingung gitu. Jadi dijelasin bolak-balik pun dia nggak paham. Tapi kalau ini memang agak panjang sedikit tapi jadi paham gitu. Suku keduanya dikali setengah. Nah hasilnya ini dia. Jadi bentuk kuadrat sempurna. Nah kita kalikan. Hasilnya begini. Nah
Kalau udah dapat hasilnya berarti dia bukan tambah 4/3, tapi tambah 16/9 gitu. Jadi paham ya, oh kenapa ini dipindah ke ruas kanan? Karena dia nggak sempurna. Ini salah dia ini gitu. Yang benar ya ini 16/9, makanya dipindah. Gitu dia ya. Makanya anak-anak lebih paham ini, makanya saya ajarkan yang ini. Gitu. Ya. Oke, kita satu lagi nanti nomor 10 teman-teman yang jawab ya. Biar ada PR-nya ya. Masa belajar nggak ada PR? Kalau nggak ada PR gimana mau itu? Mau paham ya? Harus ada PR. Makanya waktu sekolah saya paling suka kalau ada PR. Ya, itu waktu sekolah, waktu kuliah nggak suka lagi. Kenapa? Udah tahu main-main ya, udah tahu nongkrong, udah tahu apa ya? Udah tahu pacaran juga gitu. Pacaran itu bagus nggak? Bagus kalau mendukung belajar ya, misalnya satu kampus atau gimana lah gitu ya. Tapi kalau sering-sering ketemu jadi nggak bagus ya. Kok jadi ke situ ya? Bagi berapa ini? Bagi berapa? Ayo. Udah sampai soal nomor 9. Bagi berapa? Bagi 2 ya. Pinter ya. Hasilnya berapa? X kuadrat plus 3/2. Kalau nggak bisa dibagi nggak usah dibagi. Kalau bisa baru dibagi ya. Jangan dipaksa. Yang dipaksa itu nggak enak. Oke, pakai cara saya aja. Ini dikali setengah. 3/2 dikali setengah sama dengan 3/4. Oke, ini tandanya plus, berarti X plus 3/4. Jangan lupa kuadrat gitu ya. Jangan lupa kuadratnya. Nah, dari sini kita kalikan. X kuadrat sama dengan X kuadrat. Pakai tinta biru aja ya, biar ada bedanya. Kuadrat. 2 kali X, 2X kali 3 plus 6X per 4. Oke. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ini bisa disederhanain, bisa ya. Ini jadi berapa? X kuadrat plus bagi 2. 3X per 2 plus 9, 16. Ini dia. Inilah dia bentuk kuadrat sempurnanya, teman-teman. Inilah dia. Bentuk kuadrat sempurna kan sama dengan ini. Gitu ya. Nah, jadi dia bukan dikurang 5/2. Tapi ditambah 9, 16. Loh. Nah, ini ya. Jadi dia bukan dikurang 5/2, tapi harusnya plus 9 tambah 9/16 gitu. Nah, ini salah dia ini. Nah, itulah tujuan menentukan bentuk kuadrat sempurna gitu. Bentuk kuadrat sempurnanya mana sih ini gitu. Tapi karena ruas kanan belum selesai, ini kan belum selesai ya. Nah, kita selesain dulu. X plus 3/4 kuadrat sama dengan kan pindah ke ruas kanan jadi 5/2. Tadi dia bentuknya minus kan? Ini bentuknya minus ya, teman-teman. Pindah ke ruas kanan jadi positif. Positif ya. Tambah berapa? Di sini kan tambah 9/16 ya. Berarti dia juga di sini tambah 9/16. Dah. X plus 3/4 kuadrat. Oke, sama dengan ini KPK-nya bisa 16. Bisa dong. 2 kali 8 kali 8 berarti atasnya juga kali 8 gitu. Berarti dia 40 plus 9 sama dengan berapa tuh? Nggak ada minus ya. Berarti 49/16. X plus 3/4 kuadrat. Nah, ini dia bentuk sempurnanya teman-teman ya. 49/16. Gitu ya. Nah, ini bentuk sempurnanya ya teman-teman. Nah, ini kok ada begini sih, coret begini. Gini ya. Ini tanda plus ya, bukan ada minusnya. Duh. Ini saya rempong. rempong plus 3/4